Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Regional CEO BSI yang kali ini diwakili oleh deputinya Bapak Sandi Rahmat. Yang saya hormati wakil yang saya Pak Selamat datang Pak Tasrif. Yang saya hormati pimpinan BSI Maslahat yang diwakili oleh Pak Adriansyah. Yang saya hormati pimpinan Bursa Efek Indonesia Bapak Tasrif. Yang saya hormati anggota pembina abang saya, Bang Samsul Bahri. Yang saya hormati anggota pembina adinda saya, Teguh Zulfikar. Yang saya hormati Ketua Pengawas, Dr. Fasli Sam bersama anggota. Yang saya hormati pimpinan Dayah Jumala Amal Ayah Ham beserta manajemennya dan pendamping manajemen Dayah Jumala Amal. Yang saya cintai Ustadz dan Ustazah beserta siswa Dayah Jumala Amal. Oh iya. Mohon maaf, ini yang paling penting narasumber kita, Wakil Rektor UTU, Prof. Aman Yaman, beserta Ketua Prodinya yang hari ini bersama kita dan timnya. Terima kasih Prof. Aman Yaman. Makasih pengawas sudah mengingatkan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di Dayah Jumala Amal. Menanam padi di pagi hari. Syukur kita panjatkan kepada Ilahi. 38 tahun Dayah Jumala Amal kita rayakan hari ini. Meneguhkan prestasi dan kemandirian dan demi masa depan yang hakiki. Sekarang gantian dong siswa DJA, tapi bukan pantun. Surah Al-Quran yang ada hubungannya dengan suasana Aceh saat ini. Mudah-mudahan saya nggak salah pilih ayat nih. Siapa yang bisa membacakan ayat itu dan satu lagi membacakan artinya akan dapat hadiah. Setuju?
ada siswa DJA yang hafal hafiz surah ke-7, surat Al-A'raf. Nah, kebetulan pengawas kita ini ada Teku Araf Mustafa. Nah, sesuai sekali kan? Itu. Nah, tetapi bukan seluruh surahnya. Hanya ayat ke-85 saja. Ada nggak tunjuk tangan siapa yang hafal? Ayo. Ada yang hafal? Surat Al-A'raf ayat 85. Hah? Siapa? Berdiri. Wah, nggak boleh dibacain. Berdiri. Potongan ayat aja, potongan ayat. Hanya satu ayat saja, ayat 85 aja. Satu ayat saja. Al-A'raf di mana? Hah? Al-A'raf di mana? Buka, Al-A'raf. Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 85. Yang hafal di mana? Tentang kerusakan juga. Hah? Hafal juga tentang kerusakan tapi di mana? Beliau nggak tahu. Ada yang tahu lagi? Surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-85. Wah, ini tamu-tamu kita nih kecewa nih, Daya Jamalah Amal nggak hafal surah ayat yang ada hubungannya dengan kondisi Aceh saat ini. Waduh, saya malu nih sama VIP kita saat ini nih, gimana nih? Masa harus minta bantu sama ustadz-ustadzah nih? Nah, Baca apa? Kasih jalan. Ini jangan. mestinya kemari sekalian terima hadiah. Ya, kemari sekalian foto. Sekaligus yang bisa membacakan artinya. Ada yang bisa membacakan artinya? Kamu juga tahu artinya? Oh, nggak tahu. Yang tahu artinya, ayo sekaligus saja. Oke, sambil ditunggu biar siapa namanya? Nazaya. Nazaya. Nazaya bacakan ayat 85 dari surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan salah. Kalau salah nggak dapat hadiah. Arafasadu fil bahri wal bahri. Ustaz yang ngecek. Ustaz yang ngecek, betul nggak? Ayatnya adalah yang dibacakan tadi
di wa ila madyana akhahum huda dan seterusnya, dan nanti yang menjadi titiknya adalah di wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian berbuat kerusakan dalam muka bumi ini setelah bumi itu sangat bagus sekali. Ya. Tapi walaupun nggak komplit, tetapi ada kemauan tetap dapat hadiah. Terima kasih ya. Jadi ini saya juga mohon maaf nih Ustadz. Ini kan surah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua nabi, Nabi Lut dan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa ke negeri Maidan. Ya kan? Di negeri ini tugas beliau adalah bukan hanya menjaga bumi yang sudah sempurna, tetapi hebatnya ayat ini adalah janganlah kalian berlaku tidak adil dengan mencurangi timbangan, serta janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi ini, di mana Allah sudah membuat sesuatu yang sangat sempurna. Maaf, begitu ya Ustadz ya. Dahsyatnya surat ini adalah kita dituntut berlaku adil, tetapi kita juga harus menjaga lingkungan. Sedangkan di Al-Baqarah ada ayat yang mengingatkan bahwa kalian harus menjaga bumi yang sudah sempurna ini. Di surat-surat lain, di ayat yang lain juga banyak bahwa jangankan ketidakadilan kepada pihak lain, keadilan kepada keluarga sendiri pun harus diperlakukan sesuai dengan yang lain. Kan begitu. Tetapi dahsyatnya surat ayat 85 daripada surat Al-A'raf ini adalah menyatukan keadilan dengan lingkungan. Karena lingkungan ini kalau tidak adil, ya apa yang kita alami sekarang ini, begitu ya. Nah, inilah yang mungkin di DJA ini kita lihat bahwa hari ini kita kedatangan dari sumber yang luar biasa. Tetapi kalau kita ingat kembali pada saat wisuda tahun lalu, Direktur BSI Bapak Filandis menyampaikan kuliah umum dengan topik adalah wawasan wira swasta yang mengacu kepada ekonomi sirkuler yang rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana konsepnya? Hari ini kedatangan lagi kita dari Deputi Regional CEO BSI Bapak Sandi Rahmat akan memaparkan eko agriwisata di Dayak. Ini adalah bagaimana pelaksanaannya. Tetapi kami memikirkan bahwa itu harus satu ekosistem yang menyatu. Nah, oleh karena itu kita juga mengundang narasumber Wakil Rektor UTU Prof. Aman Yaman untuk menyampaikan pemaparan adalah ketahanan pangan unggas bebek serta hilirisasi produk bebek yaitu telurnya. Nah, mudah-mudahan dengan pemaparan hari ini dan apa grand design daripada kuliah umum tahun lalu, DJA atau siswa-siswa DJA punya gambaran bahwa kalau nanti mau meneruskan kuliahnya atau usahanya, bahwa usaha yang menjaga alam itu adalah usaha yang sangat menjanjikan, gitu. Nah, namun karena surah ini juga saya harus fair juga bahwa surah ini bukan hanya untuk siswa-siswa DJA, tetapi juga kepada ustadz dan ustazah dan manajemen DJA
baik itu BMT, baik itu usaha jumalah amal, harus mempertimbangkan fairness. Fairness itu ukurannya adalah timbangan. Kalau di kita sudah ada timbangannya adalah penerapan ISO 9000 2015 dengan konsep besarnya Renstra, dan sekarang adalah untuk ustadz dan ustazah ISO-nya belum komplit nih Pak Ridwan. Nih Pak Ridwan nih dari Wadir. Pak Ridwan, maaf Pak Pak Ridwan, ini bagi ustadz dan ustazah ayat 85 Al-A'raf ini belum komplit nih. Mohon maaf nih kalau saya salah, nanti tolong diperbaiki nih. Mudah-mudahan saya nggak salah nih. Tolong wakil direktur kedayahan nih, tolong dikoreksi kalau saya salah, bahwa karena istilahnya kita kan harus berlaku adil gitu. Nah, di ISO ini kan dituntut bahwa pengguna jasa harus menilai. Nah, kan begitu. Nah, apakah sekarang ini siswa-siswa DJA ada menilai guru-guru ustadz dan ustazahnya? Pak Kibandan, betul nggak ini menurut surat Al-A'raf ini ayat 85? Apakah timbangan ISO 9001-2015 ini hanya kita pakai, tetapi kita guru sebagai ujung tombak keberhasilan DJA, tapi tidak pernah dinilai oleh pengguna jasanya? Pak Kiban nih Ustadz. Gitu. Itu yang istilahnya surah ini bukan hanya untuk siswa saja. Nah, dan dalam hal ini kita istilahnya setelah bicara mengenai bisnis pelaksanaan bahwa menjaga bumi itu adalah tidak mengekang keberhasilan usaha. Dan dalam konteks ini pun kita bersyukur hari ini ada pimpinan Bursa Efek Indonesia Aceh, Pak Tasrif, yang dari Bursa Efek Indonesia kita sudah dapat dukungan bank sampah dan juga untuk kick off EcoPark Internet of Things dan carbon capture. Kalau dari BSI yang sudah mendukung melalui BSI Maslahat dengan 2000 ekor bebek dan rumah rumah manggot yang belum terlaksana, itu adalah pelaksana bisnisnya. Tetapi yang kita kerjasamakan dengan Bursa Efek Indonesia adalah bukan di bisnisnya, tetapi apa yang terjadi dengan kita belum pernah mengalami badai taifun Sinyar. Ini kan sesuatu yang baru yang dampaknya lebih dahsyat daripada taifun. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi lagi. Ya kan? Nah, bagaimana DJA bisa ikut berperan paling tidak mengurangi potensi kerusakan bencana alam ini. Nah, di sini kita lihat bahwa bencana alam ini karena perubahan iklim. Perubahan iklim ini karena kerusakan ozon. Nah, konsep kita membangun EcoPark Internet of Things and Carbon Capture adalah mengurangi dampak kerusakan ozon. Begitu ya Pak Tasrif ya? Gitu. Nah, ini memang untuk membangun itu biayanya sangat mahal. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bukan hanya dukungan dari Bursa Efek, tetapi dari pihak-pihak lain insya Allah. Nah, namun dalam hal ini juga saya harus bacakan bukan hanya pantun
nasihat orang Aceh. Ini saya harus baca contekannya dulu nih. Bek iyo rugo sira saboh regam, gadoh apam saboh raga. Ini yang bukan orang Aceh siapa? Pak Sandi paham? Bacun. Ini kalau petua dari Cina, semangka gelinding jangan dipukul kuacinya. Jadi hal yang kecil-kecil kita hemat, tetapi dampaknya besar sekali kerugian di masa depan. Nah, ini nasihat kepada kita semua, jangan terlalu menghemat, lupa resiko di depan mata. Demikian dari saya, dan saya tutup dengan pantun berikutnya. Sebelum pantun juga ini kan dalam konteks bahwa kita sedang menghadapi musibah, kita bukan berpesta, tetapi kita secara sehat untuk saling mengingatkan dan juga berbagi bersama. Selain kita juga memberikan santunan, tetapi kita juga memberikan dukungan kepada siswa yang kurang mampu. Kita juga sudah bicara ya Pak Walia bahwa dari daerah-daerah yang bencana alamnya luar biasa akan kita berikan tambahan beasiswa dari keluarga yang tidak mampu, dan kita juga selain daripada beasiswa, kita juga dalam menjaga alam kita akan membagikan pohon melinjo yang untuk kita tanam bersama, walaupun bapak-bapak tidak perlu ke lokasi, nanti diserahkan kepada manajemen usaha Jumala Amal untuk menanamkannya. Dan inilah program nyata dari kita, bahwa kita bicara hari ini, kita lihat bahwa bencana alam ini bukan korban manusia, tetapi korban ekonomi yang sangat dahsyat bagi Aceh sendiri. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh narasumber menjadi apa yang bisa DJA sumbangkan bagi Aceh di masa depan. Dan saya tutup dengan pantun berikutnya. Benih ditanam di tanah subur, dirawat sabar hingga berbuah. Di usia 38 tahun Dayah Jumala terus melangkah maju dan mandiri. Belum selesai. Mencetak generasi berilmu, berakhlak dan bermartabat, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.